amboyai sangkamangku. Tenai sekali neke susahku nuboko ina talasaku siranu kana susahnya waku amulika simpul pak mai siranu kana susahnya waku amulika simpul
Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk pagi hari ini kembali menyapa sahabat budaya, berjumpa di hari ini, hari Sabtu akhir pekan, tanggal berapa ini, 8 Februari 2025.
Gimana kabar tak pagi hari ini sahabat budaya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Dalam menjalankan aktivitasnya juga jangan lupa untuk semangat, tetap yang namanya konsentrasi, fokus apa yang Anda lakukan. Oke. Untuk kali ini di program acara Bari Basa, satu topik yang akan kita bahas ya. Topiknya kita ini terkait dengan pepatah Bugis. Meleki tapada melek tapada maminanga tasial labuang. Artinya pepatah tersebut memiliki arti marilah kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Jadi melalui pepatah ini ada nasihat bahwa kesuksesan sendiri atau bersama juga ada andil dari campur tangan orang lain. Jadi kalau kesuksesan tak itu tidak mungkin itu akibat diri tak sendiri ya, campur tangan sendiri tak, tapi ada campur tangan dari orang lain. Jadi hendaknya kita tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kenapa? Ya, dengan menjalin hubungan baik dengan orang lain akan membukakan pintu kesuksesan baik pribadi ataupun bersama. Sukses juga diraih jika Anda berada di lingkungan positif dan nyaman. Jadi kesuksesan ini terjadi karena ada di lingkungan yang positif dan nyaman. Coba tinggal di tempat tak ini ya. Pokoknya kalau kita saat pindah kota untuk kuliah atau kerja, Anda menemukan di sana beberapa karakter orang-orang. Nah, di sini Mini biasanya kita bisa menilai beberapa karakter yang ada di sekitar tak. Kita bergaul dengan orang yang bisa mendukung kita menjadi sukses, bukan iri dengan kesuksesan kita. Biasa kan kalau kita sukses ada yang biasa iri gitu. Nah, silakan di 0811 400 9250 sahabat budaya. Melek kita pada melek tapada meminanga tasial labuang. Pepatah itu mengatakan, marilah kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Oke, kalau begitu sahabat budaya di 0811 400 9250 kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Bari Basa elekele nih. Apa sih? Apa itu Elekele pagi tuh. Bari Basa. Elekele. Sekila Bari Basa pagi. Apa itu elekele? Itu bahasa Bugis. Oh, begitu. Ele. Oh, Iya. Salah mas saya itu. Saya kira elekele itu gele-gele. Oh, geli itu. Oh, geli Gele-gele, ya. geli. Oh, kamanjo pale. Iya. Itulah kira-kira. Iya pale. Jadi melek kita pada melek, tak pada meminangnya tasial labuang. Melek kepada melek. Melek. Bukan melek. Siapa kan bilang melek? Orang bilang melek. Tidak, Ji. Tidak ada yang bilang. Oh, kukira pendengaran tak bilang melek. Melek kepada melek. Melek kita pada melek. Kepada meminanga tasial labuang. Gitu. Ya, begitulah kira-kira bahasanya. Iya. Ya, Kalau menurut Om Jono, gimana dengan pepatah tersebut mengatakan? Silakan Om Jono. Oh, iya. Dimulai dari sekarang. Kesuksesan seseorang itu kan sebenarnya tidak lepas dari orang lain juga. Usaha apa kayak atau apa sebenarnya tidak lepas dari orang lain juga. Makanya Maka harus itu, ada hubungan baik dengan orang lain. menjalin hubungan baik dengan orang lain. Iya. Apakah dengan kerjasama sebagai pengusaha? Iya, atau kerjasama sebagai sebagainya. mitra. Tapi, ya jangan memenang sendiri. Iya. Ya toh? Tidak bisa Jangan juga menang menang sendiri. sendiri, maksudnya jangan kerja sendiri. Tidak, karena ada juga artinya ada menjalin hubungan tapi tidak saling menghargai, tidak Begitu. saling menghormati. Ya. Selain seperti itu ya kan dia maunya menang sendiri.
yang maunya untuk sendiri kan banyak seperti itu. Maunya Oh, menang sendiri, ada lagunya itu. ya ada, bisa lupa judulnya apa. Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Makanya itu sebagai penjual juga, misalnya penjual, Iya, pengusaha atau apa ya, harus jadi hubungan dengan konsumennya, iya. ya kan? Mm-mm. Supaya konsumen itu apa namanya, tertarik lagi. Artinya Mm-mm. tidak cari lagi langganan lain kan seperti itu. Iya, 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 iya. Harus Iya, kayak jalin mitra lah. iya kita harus melayani Mm-mm. konsumen dengan baik, ya kan? Ya, Itu, customer adalah raja. iya. Itu kan kalau apalagi kalau di bidang jasa ya, Mm-mm. usaha di bidang jasa misalnya laundry, Laundry missing. service, eh, apa namanya? Mm. Iya, angkutan jasa atau mobil kah atau apalah Mm-mm. sebagainya. Ya seperti itu. Iya, kalau Artinya, kalau misalkan tuh kita datang sebagai customernya itu ceritanya baru nalayani ki baik-baik senyum ki iya, baik kan iya iya. enak sekali Apalagi dirasa senyumnya dibarengi dengan kopi susu. deh kapore itu Nah, namanya. pokoknya konsumen tambah tertarik tuh. Mungkin dari situ, dari mulut ke mulut, akhirnya tambah ki, ya kan? Dia bilang Iya kan, orang kan di bilang, sana itu dilayani ki ada kopinya tahu wah wih kan, itu dia cerita di mulut ke mulut. Nah, bagusnya di sana, ya kan? Bagusnya di sana, Peramanya pelayanannya orangnya. begini. Mm, Pasti, ya orang tertarik kan datang. iya iya Ya iya kan? iya. Mm-mm. Iya, misalnya, Apalagi kalau jadi mi cerita ya. jadi gosipnya. Jangan suka gosip, tidak bagus karena Kalau bahaya sekali, kalau ibu-ibu, bahaya. kalau ibu ketemu ibu, gosipnya dulu. Mm-mm. Baru Begitu. nanti ujung-ujungnya ada ke 100.000 bisa Dede. pinjam. Ke- apa itu 100.000 sedikit kecil. Iya. Sama dengan misalnya kalau ada penjual gas, Mm-mm. kalau pelayanan yang baik, harga yang merakyat kepada konsumen, pasti dia selalu dicari. Apalagi ditelepon dia, Mm-mm. bilang bahwa kan ini sudah habis nunggu tuh. Iya. Iya, karena pelayanannya bagus, harganya terjangkau, Mm-mm. dia langsung pasangkan itu konsumen itu, regulatornya itu, Mm-mm. dia akan masuk, apa, ya kan seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Sama, seperti orang itu pasti akan dicari itu. Di mana-mana Iya. pasti akan dicari. Mm-mm. Betul. Seperti itu, makanya itu, artinya rezeki kita sebagai itu ada di orang lain juga. Iya, Itulah rezekinya maka, kita ada di orang lain, makanya iya, ada mentong harus campur tangan dari orang lain. iya Yang pasti itu, tidak bisa itu. tidak mungkin itu bilang kita sendiri Karena, jika karena akhirnya, kita buka usaha pasti ada yang beli, tidak ada orang datang, ay mana? mana Gimana mau bisa, dapat? betul. Iya tuh, seperti Mm, itu. Makanya itu yang buat orang Bugis dulu, orang dulu itu memang sungguh luar biasa. mm-mm. Ya tuh kadang-kadang kan kita tidak mengerti juga artinya. Iya iya, Ya tuh, nggak artinya. Jadi betul kita diajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan sesama, mm-mm. ya, saling hormati, saling menghargai. Mm-mm. Supaya ini sebenarnya terjalin hubungan yang baik, Iya seperti iya, itu. uh-uh. Jangan menjalin hubungan sedangkan kita menganggap rendah orang lain. Iya, Iya toh? jangan menjalin Itu. hubungan kepada orang lain baru kita menganggap rendah orang lain. Iya, baru Kan menganggap itu diri kita namanya sakitnya tuh di yang paling sini. benar, yang paling ini, Iya harus iya, kata kita yang harus dituruti, ya kan? iya 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 iya. Itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Samuja saya menjalin hubungan dengan orang lain kalau nak anggap orang paling baik sejagat raya. Iya, Tapi saya tuh artinya Om Jono jujur kalau orang yang betul-betul senang dengan kesuksesanku, itu orang katakan bahwa saya orang yang paling baik. Kalau dia senang dengan kesuksesanku, dengan rezekiku, tapi kalau dia tidak senang dengan kesuksesanku atau rezekiku, nah anggap orang tidak baik. iya, karena kebaikan Iya, itu sebenarnya bukan kita sendiri yang memuji diri kita sendiri iya sebenarnya, benar. Tapi orang tapi lain itu yang orang memuji lain. kita. Gitu. Tapi Jadi, saya itu paling malas sebenarnya kalau orang memuji terlalu iya, berlebihan. terlalu berlebihan. Ya, kayak Menya, apa gitu ya. misalnya menyanyi suara kita
Padahal cempreng apa udah bagus itu. bagus itu dah. Padahal itu tidak bagus. Padahal tidak bagus Iya. itu dong, biasa-biasa Ci. Ya, tapi jujur lah. Iya. Nah, bilang Maunya orang. sebenarnya harus kayak begini, maunya begitu ya. Dia bilang ke orang, Hmm. lebih baik kau sakiti saya dengan kebohongan, kejujuran daripada kau Lebih meraihkan kami baik dengan kau dengan sakiti kebohongan seperti itu. diriku. Ya toh? Mm-mm. Kalau saya menyanyi, katakan jelek supaya bisa Ansa bisa introduksi diri Iya. kan. Saya tuh bisa kalau Om Jono berubah. sudah menyanyi, mending Inces langsung katakan, Om Jon, jelas sekali suara Ata. Tapi saya Iya. selalu nggak tahu kenapa saya dibungkamkan dengan situasi. Katakan yang sebenarnya. Ya kan, walaupun itu pahit. Katakan. Karena kalau Anda bilang terus bagus, walaupun jelek, akhirnya mereka tidak tahu di mana kesalahan saya. Ya, nggak bisa memperbaiki ya. Tidak bisa memperbaiki diri. Betul. Jadi Iya. kejujuran juga itu sangat penting. Apa sangat penting. Walaupun itu Iya. pahit, katakan sejujurnya. Supaya kejujuran itu bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik. Iya, lebih baik lagi. Itu. Betul. Jadi, sama dengan halnya kita bisa mengkritik orang, jadi kita harus juga mau menerima kritikan. Iya, tapi kalau mengkritik juga jangan di depannya orang banyak. Iya, kecuali kalau yang kritiknya secara umum, misalnya untuk pemerintah, ya itu tidak Ya, apa-apa. itu nggak apa-apa. Iya, tapi kalau untuk orang lain, Untuk pribadi, pribadi janganlah. jangan. Jangan Karena banyak karena biasa orang. tonje itu, Inces, Iya. walaupun orang lain dalam posisi salah misalnya, Iya. tapi kalau penyampaian kita tidak bagus, pas mereka biasa tidak terima. Nggak terima, benar. Iya, karena cara kita. Coba Mi, buktikan. Misalnya ada seseorang yang salah kok, mentah-mentah di depan umum. Iya. Oi, kurang gak jadi apa ini? Pasti mereka terima, walaupun Tidak mereka salah terima, sebenarnya. benar. Iya, karena cara kita tidak benar. Seperti itu. Betul sekali Om Jo. Iya. Udah bilang orang beda. Orang yang mau menerima kritikan, orang yang mau menerima masukan, apa sebagainya, itu sebenarnya ada awal dari kesuksesan. Iya. Karena dengan adanya masukan itu bisa kita introspeksi diri lah. Seperti itu. Jangan egois. Jangan egois ya. Jangan menang sendiri. Kan banyak juga seperti itu. Jadi curhat ke ceritanya Oh pagi-pagi. tidak. Kan ini membahas masalah Atau gara-gara sudah makan nasi kuning kali akhirnya jadi kayak gini. gara-gara lapar kayaknya sebenarnya. Oh lapar sama. Mari kita sama-sama lapar dulu pagi-pagi ya. Belum makanan ini, belum ada makanan gratis ini. Iya, tuh kan seperti karena gini pepatah. Iya tahu. Melek kepada melek. Mari kita menjalin hubungan yang baik. Iya Ya, betul. seperti apa maksudnya menjalin hubungan yang baik? Mari kita saling menghargai, saling menghormati. Iya, Siapapun itu memang mereka. salah satunya. Iya. Siapapun, mari kita saling menghargai. Jangan mentang-mentang Jangan apa ya kita misalkan lebih wah gitu ya. Terus Iya. ada teman kita yang bisa dikatakan menengah ke bawah, akhirnya kita menganggap kayak tidak terlalu merespon apa yang ini begitu ditegur, hai misalkan, hai Inces, terus saya buang muka, janganlah. Ya, begitulah. Karena banyak sebagian juga sekarang orang itu dia menghargai orang, dia menghormati orang karena dia punya jabatan, Iya, karena nggak dia boleh, kaya. jangan. Oh Itu jangan. tidak boleh. Kita menghargai, Iya. menghormati orang itu karena Iya. kita sesama manusia. Iya betul. Iya, bukan karena hartanya, bukan karena status sosialnya. Iya, contoh Inces dong. Inces itu Iya. suka menghargai siapapun. Gimana Om Iya. Jon? Ya betul. Selalu senyum, Iya. ya selalu ceria. Tapi enggak pernah senyum-senyum sendiri, takut soalnya dibilangin nanti orgi. Oke, boleh Om Jon. Oke, kan kemarin seperti jadi itulah. Iya. Melek kepada melek. Iya. Jadi mari kita menjalin hubungan yang baik. Dan intinya masih manis. Mari kita saling hormati, saling menghargai. Iya. Itu sebenarnya intinya itu. Iya. Supaya usaha kita bisa sukses, supaya hidup Betul. kita lebih baik lagi. Iya. Oke, Oke. Jess. Oke, Om Jono, terima kasih banyak. Jangan lupa, jangan sampai melek kepada melek. Melek kepada melek. Melek, bukan mele ya, mele. Iya. Kan Inces juga bapaknya orang Bugis Parepare kan? Oh, bukan bapak tapi ibu. Itu. Iya. Bapak Arab Ternate lah. Iya. Oke. Tapi bapaknya Nabi kan orang Parepare, ya kan? Oh, itu my husband itu Parepare. Itulah. Tapi dia juga. blasteran sebenarnya juga.
Oke. Sama dengan saya blasteran Jawa. Lagi balik kalau Bercanda, begitu. oke, lanjut tugas, Kes. Om Jono, makasih banyak ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang. Sehat selalu ya Pak Jono. Dan untuk yang lain kita terima telepon juga. Halo Bari Basa, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bari Basa. Iya, dengan Opu Amran. Iya betul sekali. Ini Oke. dari masih di Kabupaten Wajo, belum berpindah tempat sampai sekarang. Iya, mudah-mudahan berpindahlah di Makassar biar dekat-dekat sama RRI. Tidak bisa kalau udah tinggal di kota karena Kenapa? tidak bisa itu telingaku antara mobil banyak sekali karena kebiasaan di hutan ini. Tinggal di hutan ya. Iya. Biar jadi kebiasaan dengan hidup yang tenang ya. Tidak Iya, ribut kebiasaan dengan beberapa berkumpul kendaraan. dengan ayam-ayam kampung. Mungkin berkumpul dengan apa? Tarsan. Iya. Gimana kabar pagi hari ini, Opu? Sehat Alhamdulillah Diki? di tempat kami ini pagi ini cerah sekali, ini matahari begitu menyengat, tapi Menyengat ya. biasanya ini Pagi-pagi kemarin menyengat. sore di tempat saya ini khususnya di Kecamatan Pitung Panua, Kota Siwa ini terlalu kencang angin bilang. Terlalu kencang Iya. angin. Kapan? Banyak sekali kayu-kayu di tempat kami ini patah-patah nantinya gara-gara angin kencang kemarin. Opu, Iya, kali ini kita membahas suatu topik ya. ya. Mungkin Opu tahu dengan pengertian ini, mele kita pada mele, tak pada maminanga, tasialla buang. Jadi kita tahu mungkin makna dari pepatah tersebut. Kan ini Iya, soal pepatah tersebut menjalin menurut hubungan saya baik. itu artinya mele kepada mele, artinya bahasa Indonesianya susah sama-sama susah, senang sama-sama senang. Iya. Ya. Dan itu artinya atau pada mana buang artinya sama-sama tenggelam, sama-sama artinya berhasil begitu. Iya. Mungkin intinya ini misalnya suku Bugis Makassar ya. Iya. Misalnya kalau kita misalnya pergi merantau misalnya, jangan ada misalnya ada yang berhasil, yang tidak berhasil itu dipandang remeh begitu. Oh begitu Ya, deh. mungkin begitu artinya Sama-sama itu. sama-sama kita pergi merantau. Terus ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, di Ya, situ ada jangan yang kita tidak agak dan itu menganggap yang tidak, enteng itu yang begitu. tidak ditolong. Jadi iya. itulah pepatah kalau mele pada mele berarti sama-sama menolong ya. Artinya yang susah harus ditolong begitu. Jangan misalnya yang kita sudah berhasil, yang belum berhasil bilang taruh komate kotumka begitu. Iya. Ya harusnya bilang sama-sama hidup, jangan Iya. satu mati satu hidup begitu. Oh begitu di Iya, intinya sehati dan bagus sekali sepenanggungan. pepatah itu diterapkan, maksudnya pepatah juga itu bisa juga dikategorikan misalnya kalau misalnya masih disiri begitu. Artinya menutup apa namanya kemaluan samanya sendiri. Iya. Misalnya ada malunya ditutup, tidak dibocorkan begitu. Itulah namanya mele kepada mele. Begitu di. Iya, artinya memang bagus pepatah-pepatah begitu diterapkan karena itu kan pepatah-pepatah dulu tapi diangkat di Suara Budaya Sulawesi Selatan itu bagus sekali menurut saya. Iya, jadi semoga perompaknya terus di udara. Iya. Begitu. Terima kasih dan saya lanjut tugas Makasih kita Opu selalu. Amran. Iya. Selamat pagi, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opu Amran yang ada di Wajo ya Sobat Budaya. Jadi yang mau ikut berpartisipasi bisa melalui WhatsApp-nya Pro 4, bisa juga melalui telepon biasanya Pro 4 di 0811 400 9250. Jadi kita bahas ini terkait dengan mele kita pada mele, tak pada meminangnya,
Tasialabuang ya. Oke, 08114009250 ini ada yang masuk juga melalui WhatsApp-nya Pro 4 melalui chat. Bisa tunjuk itu kalau mau kita menelpon melalui WhatsApp. Ya karena kebetulan ini monitornya menghadap ke Inces. Jadi Inces bisa menerima telepon Anda. Saya mencobanya dulu ini membacanya. Ada siapa nih? Ada keluar Kapang? Bukan ya? Oke, Assalamualaikum. Pagi ini hadir dari saya Ibu Sumi dan Lukmu. Oke. Ada juga tahu ini. Assalamualaikum Bari Basa, Paham Sa Monitor Mbak Inces dan selamat pagi. Kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Paham Sa baru-baru ku baca lagi WhatsApp-nya tahu. Paham Sa sehat, Ki. Ya, sehat tapi Kenapa itu? Tapi apa ini? Uang. Umur. Nggak apa-apa. Well, umur nggak apa-apa, tidak muda. Tapi ya masih diberikan nikmat kesehatan. Itu lebih bagus loh, Pak Hamzah. Oke, ya. Terima kasih banyak. Jadi pembahasan kita kali ini terkait dengan pepatah mengatakan melek kita pada melek, tak pada meminangnya, tasialla buang. Kalau menurutnya Pak Hamzah itu seperti apa ini Pak Hamzah? Iya, jadi pengertiannya itu luas sebenarnya. Duduk sama rendah. Iya. Berdiri sama tinggi. Mele itu istilahnya itu dibilang Mangkasar pala-pala dan jomangi. Subur kata dua udah bantu-bantu. Banyak. Jadi artinya meletak pada laut atau pada upe. Artinya banyak itu pengertiannya itu meletak pada Minang kata apa. Jadi banyak itu pengertiannya dari Mbak Inces. Iya. Artinya kalau kita berlaut ya, kalau kita tenggelam satu, kita sama-sama tenggelam. Sama-sama, ya. Ya, hidup semati. Satu kubur kita berdua. Maunya satu kubur berdua. Jangan Mi deh. Jangan Mi kalau Inces ya. Itu tahu. Artinya bukan artinya, bukan pengertiannya kayak begini Pak Hamzah. Misalkan kita tenggelam sama-sama, artinya kayak gini. Kita susah, harus kita sama-sama merasakan gitu. Kita gagal, kita sama-sama merasakan kegagalan. Atau mungkin beda nasib, misalkan kita sama-sama merantau, saya berhasil, kamu tidak berhasil, tapi saya tetap membantumu. Atau kayak gimana mungkin, atau saya salah pengertian ini Pak Hamzah? Bukan, enggak, itu tadi bercanda itu satu kubur berdua. Artinya itu tak pada laut, tak pada upah, sama di pengertiannya sebenarnya. Artinya kamu berhasil, dia tidak berhasil. Kamu jadi pejabat, saya tidak jadi pejabat, begitu. Tapi kita saling menghargai, saling menghormati. Iya, seperti saling itu maksud saya. Saling mengayomi. Itu jadi pengertiannya luas sebenarnya. Tapi kalau itu yang sama-sama kiano. Dalam kubur. Ada teman saya dulu Mbak Inces. Apa itu? Dia kuliah di kita sama-sama menderita. Iya. Ya, sama-sama pokoknya semua perasaan nanti setelah berhasil semua. Kita ketemu tapi kita sapa menyapa melalui mami ini. Surat dulu kan telepon tidak ada. Zaman dulu di telepon dah. Iya. Artinya surat itu yang itu mami kasih yang komunikasi karena sama-sama berhasil. Yang sama-sama yang tidak berhasil itu ya kita saling menyapa, saling membantu. Nah itu di situ melek. Membantu. Kita berhasil, dia tidak berhasil, kita bantu dia. Iya. Ya begitu. Jadi ada perasaan juga ini bahwa kita sama begitu, makanya dia membantunya gitu ya, paham saya. Iya, kita sama-sama mengayuh. Tapi dia bawa korbannya, kita bantu. Itu namanya palak tidak palak tawan tahu. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Hamzah. Langsung aja kita terima telepon dulu untuk selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. wabarakatuh, Iya, Mbak Inces. iya. Dengan siapa di mana nih? Dengan Desale di Macini ini, Mbak Inces. Oh, Deng Saleh di Macini. Iya, gimana Oke. kabarnya ini? Sudah lama lagi. Alhamdulillah. Ih, Deng Saleh, alhamdulillah baik-baik aja, tetap sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, Itu yang kita Macini, harap bersama. Macini gimana nggak situasi di Macini? Aman, aman, Alhamdulillah aman terkendali. aman terkendali. Alhamdulillah. Oke, Deng Saleh. Iya. Kali ini kita membahas terkait dengan yang peribahasa tadi Inces katakan ini mele kita pada mele tak pada meminangnya tasial buang. Artinya seperti ini. Kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Begitu. Iya, memang betul sih. Memang sebenarnya kita itu kodrat manusia, memang harusnya begitu, Mbak Inces ya. Kita itu saling menghargai satu sama lain. Iya. Ya begitu, jangan kita saling 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 siku angkat menyiku. diri masing-masing, mentang-mentang dia istilahnya berada di atas angin, terus dia agak anggap enteng itu Iya. yang di bawahnya begitu. Kita ini kan sama-sama, artinya Iya. satu pencipta, artinya itu kita sama-sama ini satu atap begitu. Satu atap ya. Iya, satu Iya, pencipta. iya. Jadi buat apa kita mau saling ini? Artinya diibaratkan ini kita ini bersaudara ini satu orang tua begitu. Iya, Oh, jadi kita begitu semua dia. bersaudara. Makanya Kita, itu kita dianjurkan memang harus demikian. Karena itu juga di ajaran agama kita itu diharuskan begitu. Kapan katanya itu kita punya musuh, rezeki juga berkurang. Iya, itu Iya, misalnya. karena rezeki itu kan Itu misalnya rezeki itu kan banyak dari sesama rezekiku, banyak rezekiku dan Saleh karena semua fansnya RRI ini temanku. Iya, alhamdulillah ya itulah. Dan kita juga ini. Bagaimana tidak banyak rezeki gitu kalau makelong bawa ngasih kue fans RRI. Dan kita juga ini yang penelpon, Iya, semuanya itu penyiarnya RRI adalah teman kita. Iya, Juga semua. cocok. Tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Begitu. Iya. Iya, jadi makanya itu ada pepatah mengatakan, Iya. tadi sudah sudah disebutkan penelpon itu duduk sama rendah, Iya. tinggi sama- sama berdiri sama tinggi. Sama juga itu lainnya bilang berat ringan sama-sama dipikul ringan sama Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. berat pikul sendiri berat pikul bersendiri. Iya. Atur make kita dan salah kata ji deh. Iya, jadi artinya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, begitu maksudnya barangkali ya. Iya, Jadi iya. itulah yang membuat sama juga itu kita kerjasama itu namanya penjual, ada pembeli. Iya, benar. Iya, karena kalau semuanya penjual, bagaimana caranya kalau semuanya menjual? Itu namanya tidak ada kerjasama Iya. di antara kita, Ada dekat sama-sama manusia. rumahku begitu rata-rata saking penjual. Nggak bisa juga kalau penjual semua, tidak ada Jadi pembelinya. saya tuh Nggak lewat bisa bukan berjalan. dekat rumahku sih sebenarnya dekat perumahanku. Jadi kalau saya lewat itu biasanya bilang Kak, sepanjang jalan ini penjual, nggak tahu siapa nih pembelinya di sini. Saking jual bahan campuran. Iya, itulah makanya itu dianjurkan karena demi tertibnya itu namanya kerjasama antara kita itu. Makanya ada penjual, ada pembeli, Iya. ada yang miskin, ada yang kaya. Iya kan gitu. Baru mau Kak saya berpasang-pasangan jadi orang begitu. kaya, saya dan Saleh. Iya. Mau Kak jadi orang kaya. Tapi biar Kak jadi orang kaya saya tetap kuhargai yang namanya orang-orang yang tidak kaya. Karena memang sebenarnya begini, Mbak Inces ya, antara kaya dengan miskin itu tidak ada juga disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Iya, cocok. Tidak ada juga orang miskin kalau tidak ada orang kaya. Jadi sama-sama itu saling menunjang, saling Iya. membantu. Benar. Iya, jadi kalau ada salah satunya tidak ada, tidak mungkin kalau misalnya tidak ada orang miskin,
pasti tidak ada juga orang kaya. Karena tidak bisa disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Kan begitu. Cocok banget. Nah inilah ya, artinya Iya. sama juga itu kiri dengan kanan tidak mungkin tidak bisa disebut kanan kalau tidak ada kiri. Ya. Iya Sama begitu, itu jadi suami tidak bisa istri. tunggal. Sama suami istri, tidak bisa disebut suami kalau tidak ada istri. Sama juga itu. Pernah ada teman saya itu Mbak Ica, Iya. dia bilang berapa anaknya, bilang 5, dia bilang istrinya, dia bilang tidak ada istri, gue bilang wah anaknya ada tidak. Bebe ceritanya. Iya, jadi kesimpulannya itu Mbak Ica, kita itu memang dianjurkan begitu. Kodratnya kita manusia itu memang kita harus kerjasama. Betul. Karena kita juga dianjurkan, jangankan yang jauh tetangga juga kita harus baik-baik sama tetangga begitu, supaya terjalin namanya harmonis bertetangga begitu. Iya, betul. Jadi jangan kita istilahnya selalu puji ale begitu, kita selalu mau puji diri sendiri begitu. Kita semua sama ini. Kalau saya tuh ini deh Sale. Paling tidak aku suka saya kalau dipuji secara berlebihan. Kalau mau dipuji, puji biasa-biasa mau saja. Enggak mau kan terlalu kayak gimana. Karena apa kayak langsung langsung jungkir balik. Tapi memang anjurannya itu artinya itu yang sebenarnya itu bagus memang kalau orang lain yang puji kita, karena cuma yang jelas jangan memuji karena ada maunya begitu. Ada juga begitu kadang dia puji kita karena ada maunya. Karena ada maunya jangan artinya pujilah kita sesuai dengan kenyataan, sesuai apa yang ada begitu. Jangan juga mentah-mentah, biasa juga kadang orang kalau memuji ada maunya, kadang memujinya itu kelewatan banget begitu. Jangan memuji bilang inces, inces langsungnya inces, padahal yang asli sebenarnya inces itu gendut. Langsung aku rasa langsung mau jungkir balik gitu loh. Iya, makanya itu ada lagunya itu kan yang sedang-sedang saja begitu. Yang sedang saja. Iya itu. Ada itu, jadi kita tahu pokoknya kesimpulannya pilihlah kita yang sedang-sedang saja, dan tahu jangan kita selalu memuji ale begitu. Betul. Ya mungkin itu Mbak Ica yang saya bisa jadi kesimpulannya itu memang kita kodrat manusia itu memang harus begitu, harus demikian. Tidak bisa kita selalu menyombongkan diri, karena kita sama satu. Apa yang kita mau banggakan misalnya, seandainya ada bisa bangga ya Tuhan yang bisa bangga, karena semuanya sumbernya dari Dia. Iya begitu. Jadi kalau kita manusia mau bangga, apa yang kita mau banggakan? Nah ini apa yang kita ini akan kita tinggalkan semuanya. Iya betul. Jadi mungkin begitu ya. Jadi Perompak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tawatu Deng Sale yang ada di Macini ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya, sebelum saya terima telepon Anda pada pagi hari ini di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, gimana kita dengarkan dulu kabar anak Perompak biar lebih terhibur lebih semangat menjalankan aktivitas sambil dengarkan acaranya Bari Basa Pro 4 RRI Makassar. Kabarana Pro 4. Sahabat budaya, Pantai Talise, sebuah objek wisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di pantai ini terdapat hamparan pasir putih dengan ombak yang cukup tenang dan perbukitan yang begitu mempesona sehingga wisatawan akan dimanjakan
dengan keindahan panoramanya. Selain memiliki panorama alam yang sangat indah, pantai ini juga sangat cocok dipergunakan untuk sarana olahraga, misalnya olahraga renang. Demikian kabar Ratna Pro 4.
belai utiwi pakdiku buana sipo jingata Usetina rebamu melo ripatu dak bukti teani nyawai monro ritana ogi mari seneni kasih pura kisipo dilandre mutepama bawaka laori nilai nari umro kakasi bagi tai dua mataku mereka lingai toliku tak tambah sarang nyawaku Tarona lawan diriku mabelai utiwi pakdiku buana sipo jingata
memang kemarin sebelum puasa berapa orang itu yang menikah kemenakan, ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu. Pelakunya nih pakai bunting penyairnya orang tua atau usia? Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya kayaknya masih muda. Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan begitu, apa, sarai atau apa gitu. Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting. Dia tolong menjadi bunting. Bunting selalu aku tayang, selalu aku minasai, bukan ruarina dia kepala kari bataraya. Karena saya masih menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan buat laki-laki itu ada androm buntingnya. Artinya dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun modern-modernnya orang kan cari laga, dikasih beras, ditaburi beras sambil ada bahasa puitis. Artinya pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Sang suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga kan itu kata-kata puitis. Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting. Mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita. Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lama nikah di Balak Nabeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar, memuji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini. Diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan mana pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti. Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pakio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang. Nah, artinya baik Ibu Bunting ya dalam sebagai orang yang beragama kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Nabi semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan memang sangat diharapkan itu telah tiba. Dia tolong menjadi bunting. Bunting selalu aku tayang, selalu aku minasai, bukan ruarina dia kepala kari bataraya. Nampak ujung kurung bunting. Dicap-cap para lakeng kukil laki-laki guru kukil lain kasungguh ka Islamnya. Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar
untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi pakyok bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi pakyok bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi. Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting. Dalam awal pernikahan ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin. Dalam sajak pakyok bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Taoriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga. Tidak ada penerus, seandainya ada penerus begitu, dan bagi karena ini suatu tong ada pengadat Amerika dan bagi sedikit itu mentangati sindrom. Tidak ada penerus, ataukah tradisi pakyok bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan. Bunting
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai berkaitan dengan topik kita. Melekit tapada mele, tapada maminanga tasial labuang, ya. Jadi ini pepatah memiliki arti, marilah kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Jadi melalui pepatah ini ada nasihat bahwa kesuksesan sendiri atau bersama juga ada andil dari campur tangan orang lain, ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau rencanakan apa yang kita mau harapkan ke depannya. Nah, itu biasanya mustahil kalau misalkan sendiri Jiki kerjakan, ya. Ini harus ada campur tangan dari orang lain. Oke, kita terima telepon lagi sahabat budaya. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Banjar. Iya, dengan siapa di mana ini? Dari Mustahan di Cendrana Baru Maros. Pak Mustahan. Oke, Pak Mustahan di Cendrana Maros. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Mustahan? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Oke Pak Mustahan, langsung dengan topik kita kali ini. Pak Mustahan gimana? Apa Pak Mustahan, menurutnya Pak Mustahan ini terkait dengan meleki tapada mele, tapada maminanga tasial labuang. Kalau menurutnya Pak Mustahan, itu artinya kita hidup di dalam bermasyarakat, seharusnya kita dibarakkan dengan satu tubuh. Dan satu merasakan sedikit saja merasakan sakit, pasti seluruh tubuh merasakannya. Seperti misalnya kalau kaki saja tersedung batu, tangan meraba, bibir berkata aduh, air mata sedikit menetes, itu semuanya merasakan. Kata pepatah orang Makassar biasa, kita orang di dalam bermasyarakat, kita harus bulasi batang katanya. Bulasi batang. Iya. Seperti kita saling membantu, saling menolong pada segala kebaikan dan saling mencegah pada segala yang mengarah kepada kejahatan. Seperti juga di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismil wal udwan. Jadi semuanya itu memang cocok, Mbak Ijaz. Iya. Tapi sekarang rasa-rasanya jarang yang itu pepatah itu sekarang sudah hampir punah rasanya di kampung Mbak Ijaz, karena banyak persaingan. Banyak persaingan maksudnya. Ya, banyak persaingan. Tapi aman Jito, walaupun banyak persaingan ini tetap aman. Ya, tetap aman, tapi kalau ada yang sedikit mendapat rezeki yang banyak, biasanya ada secara tidak langsung ada memang berperasaan yang tidak cemburu. enak. Ada kecemburuan. Iya. Itu saja Mbak Ijaz. Oke. Selamat bertugas suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Mustahan yang ada di Cendrana Maros sudah ikut berpartisipasi juga untuk pagi hari ini. Dan kita masih tunggu juga yang lainnya sahabat budaya, silakan yang ingin meramaikan program acara kita Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai di 0811 400 9250, bisa juga melalui WhatsApp-nya Pro 4 0811 400 9250. Melalui telepon WhatsApp-nya juga boleh ya sahabat budaya. Oke. Dari Pak Hendra, permisi saya mau nanya apa tema atau topik untuk program pagi kalian hari ini.
Topiknya adalah yang seperti Inces katakan tadi ya Pak Hendra, yaitu kita pada mele, tak pada maminangnya, tasial labuang ya. Komentar Miki, nelfon Miki di sini 0811 400 9250. Ada Pak Yahya dari Pangkep juga hadir. Pak Yahya sehat selalu ya. Salam untuk warga Pangkep. Oke, dan yang lainnya kita masih tunggu juga. Ini kaitannya tentang marilah kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Jadi melalui pepatah ini ada nasihat bahwa kesuksesan sendiri atau bersama juga ada andil dari campur tangan orang lain. Begitu. Jadi kalau misalkan ada yang kita mau buat harus dibantu orang lain itu supaya menjadi sukses. Kalau kita mau sendiri mengerjakan kayaknya sulit untuk jadi sukses ya. Jadi hendaknya kita tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kenapa? Karena menjalin hubungan baik dengan orang lain akan membukakan pintu kesuksesan baik pribadi ataupun bersama. Oke, 0811 400 9250 yang ikut berkomentar juga di Facebook. Saya mau cari dulu ini yang berkomentar juga di Facebook karena kita siaran langsung juga di Facebook. Ini ada siapakah ini? Sahabat budaya. Oke, ada. Oke, ini dia. Karena kita siaran langsung juga di Facebook. Ini ada siapakah ini? Oke, ada Tante Raras. Tante Raras, terima kasih. Salam bari basa. Oke. Ya udah kalau begitu sahabat budaya gimana langsung aja kita dengarkan ini dia. Sarang kota kana piranta putra sungguh pasolongan cerata tiaki erolanita kalupang risikama pangadakan kate jadi tahu mapangadakan tulisan roh jaki mirampe-rampe tiaki
aroma khas kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan. Khususan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Al-Fatihah. Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo leleng, eja, dan pute atau nasi dari beras ketan hitam, merah, dan putih serta lauk pauknya. Biasanya itu di keluarga kami kalau ziarah kubur ki dulu baru suruh baca ki, karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki 1 minggu atau 1 hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong, seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah, dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu marah, ditambah sayuran. Kalau Pu Imam atau Pu gurunya sudah baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, memanggil orang bersama-sama itu. Saat Pu Guru atau Pu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata. Kalau mau itu masuk bulan Ramadan, ada itu kodon rasa syukur, gembira, campur juga sedih, karena ku ingat lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa, seperti itu bapakku. Padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan paria kampu, ku ingat lagi bapakku kodong. Jadi setiap kali itu suruh baca, disajikannya semua makanan kesukaannya. Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini. Asuro Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asuro Maca itu dari kata Asuro berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Sehingga kata Asuro Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asuro Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa, dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca. Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
Karena tadi rasa gembiranya itu memasuki Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dan imamnya langsung dia makan bersama, kan seperti itu. Tradisi As-Suro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami dan melanjutkan kebersamaan kita untuk acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kembali kita terima telepon di 0811 400 9250. Ya, sekali lagi topik kita adalah yaitu Melek kita pada melek, tak pada meminangnya, tasialla buang. Oke. Sekali lagi silakan yang ingin meramaikan program acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai di 0811 400 9250. Untuk menanggapi topik kita yaitu melek kita pada melek, tak pada meminangnya, tasialla buang. Jadi pepatah ini memiliki arti marilah kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Melalui pepatah ini ada nasihat bahwa kesuksesan sendiri atau bersama juga ada andil dari campur tangan orang lain ya. Silakan untuk yang ingin berpartisipasi sahabat budaya 0811 400 9250. Biasa banyak kejadian di sekitar kita atau pengalaman yang pernah kita alami ini terkait dengan kesuksesan Anda. Anda tidak bakalan sukses kalau misalkan tidak ada bantuan dari orang lain. Sama dengan biasanya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, ya. Nah, seperti itulah kesuksesan juga. Kita tidak dapat sukses kalau misalkan tidak ada bantuan orang lain. Walaupun sekecil apapun itu bantuannya, ini pasti ada lah gitu, sahabat budaya. Oke, saya menyapa untuk sahabat budaya yang saat ini yang biasanya menelpon. Ada Om Wahyu, apa kabar Pak Wahyu yang ada di Goa? Ada juga Pak Saleh di Rapokaling, Pak Umar yang ada di Pampang dan Ibu Nursia juga.
Bunda Hani di KPU, Bunda Sofi di Pau-Pau, Pak Asis di Maros juga apa kabar? Ibu Sudarsia mana nih komentarnya di Facebook ini? Biasanya ada komentar di siaran langsung Facebook ya. Oke. Baik, kalau begitu sahabat budaya, saya mau putarkan satu kelong dulu ya. Macai memang ngandri degaromu pahangi nade mailo ma bicara mudan kau sedih otemu jampangika mudan kau sedih otemu jampangika. Susana oruanewe kenapa tuh ngemakun reye kuram ni kapang papale cemu namu sengi tenri campangi magije mono tu dapat kajenu dia karo iya mapale ce dia namu tuka pada tahu bilingi dia karo iya Gani tu pale naliwa udaniku loni mairi sadeku ona tosi palece pajana macai andri upatongan kasih hai loni majaiku ajak namu Susana oruanewe kenapa tuh ngemakun reye kuram ni kapang papale cemu namu sengi tenri campangi magije mono tu dapat kajenu dia karo iya mapale ce dia namu tuka pada tahu bilingi dia karo iya Gani tu pale naliwa udaniku loni mairi sadeku ona tosi palece pajana macai andri upatongan kasih pajana macai andri loni mairi sadeku. Hey, 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 hey.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan selanjutnya kita akan jelang jam 9 ya untuk mengikuti program acara obrolan komunitas. Untuk itu jangan kemana-mana Ki, sahabat budaya. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baru
tongi urak kaya lele urak jarang musambena. Kalau ingin kaya makan siri kaya jadi orang kaya. Jangan banyak gaya.